Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai di mana itu? Mengenai individu ya, atau organisme. Jadi gabungan dari sistem-sistem organ itu akan menjalankan fungsi yang sama, akan membentuk organisme atau makhluk hidup. Nah, makhluk hidup tunggal yang jumlahnya hanya satu itu dinamakan dengan individu. Contohnya, kalau ada ayam sendirian di kombongnya, maka itu dinamakan individu ayam. Ada kambing satu di dalam kandangnya, maka itu dinamakan individu kambing. Tetapi apabila kambing-kambing yang jumlahnya satu itu berkumpul dengan kambing-kambing yang lain, maka nanti namanya tidak lagi menjadi individu, tetapi sudah menjadi populasi. Misalkan ada temanmu ya, misalkan ada salah satu anak namanya Lutfi misalkan. Lutfi ini ternyata dia itu ketika jam 4 pagi itu dia tengok-tengok sendiri di kuburan, tidak ada temannya, maka itu dinamakan individu Lutfi. Nah, tetapi apabila nanti Lutfi ini sudah waktunya sekolah sekitar jam 8 pagi, masuk di kelasnya bersama dengan teman-temannya yang lain, sesama manusia, maka ini dinamakan populasi manusia. Jadi tidak lagi dinamakan individu Lutfi, bukan, tapi sudah menjadi populasi manusia. Kecuali kalau misalkan tadi Lutfi ini ternyata masuk ke dalam kombong, bergabung dengan kambing satu, ayam satu, nyambi satu. Apakah ini dinamakan populasi? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena jenisnya tidak sama. Jadi pada intinya yang dinamakan populasi itu adalah gabungan individu sejenis yang mendiami tempat tertentu. Apabila populasi-populasi yang berbeda-beda mendiami tempat tertentu, maka namanya sudah tidak lagi menjadi populasi, tapi berubah menjadi komunitas. Syaratnya komunitas itu tidak sama. Jadi jenisnya tidak sama, harus berbeda-beda. Contohnya, populasi yang ada di sawah, kira-kira anggotanya terdiri dari apa saja? Maka kamu harus menyebutkan kumpulan makhluk hidup yang berbeda-beda yang ada di sawah tersebut. Contohnya, jadi anggota komunitas sawah kamu sebutkan padi, kan makhluk hidup kan itu. Kemudian ada tikus, kan jumlahnya banyak. Kemudian belalang, itu anggota komunitas. Ada belut, itu anggota komunitas sawah. Ya. Jadi syaratnya adalah di situ ada populasi yang berbeda-beda tapi mendiami pada tempat
tentu. Selanjutnya, apabila komunitas kan terdiri dari makhluk hidup. Apabila komunitas itu sudah bergabung dengan lingkungannya, maka namanya sudah tidak lagi menjadi komunitas, tetapi berubah menjadi ekosistem. Jadi kalau begitu, ekosistem itu adalah merupakan kesatuan antara makhluk hidup dengan benda mati, atau kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau saya tanya, sebutkan anggota ekosistem pantai, maka kamu bisa menyebutkan makhluk hidup yang ada di pantai itu, yang mendiami pantai tersebut, dan benda mati yang ada di situ. Misalkan ada keong, ada ikan-ikan kecil, ada apa itu yang biasanya merambat di pasir-pasir itu, ya. Itu makhluk hidupnya. Benda matinya boleh kamu sebutkan. Apa saja yang ada di situ, misalkan angin, cahaya matahari, batu, pasir dan sebagainya. Itu semuanya adalah anggota ekosistem pantai. Baik anak-anak, untuk penjelasan saya pada saat ini cukup sampai di sini. Nanti akan saya kasihkan filenya, ya, file ini supaya kamu tulis. Harus ditulis di buku, tidak boleh tidak, karena nanti akan saya nilai. Bagi catatan-catatan yang tidak disalin di dalam buku, nanti akan saya tanyakan. Tetap nanti akan saya tanyakan, karena itu harus semuanya harus terus ditulis di dalam buku tulis. Walaupun kamu sudah punya LKS, tetap kamu harus wajib menulis tiap pelajaran yang saya sampaikan. Saya kira itu anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.